Ibu-ibu Mitra Seni Indonesia yang kami hormati dan juga kami kasihi. Mitra Seni Indonesia atau MSI telah eksis di negeri tercinta kita ini sejak tahun 2007, tepatnya tanggal 9 Agustus 2007. Tentunya akan lebih baik apabila kita mengenal Mitra Seni Indonesia lebih dekat dengan mengetahui sejarah pendirian Mitra Seni Indonesia, pengalaman dari ibu-ibu yang memimpin, berikut pesan, kesan, dan juga harapannya terhadap Mitra Seni Indonesia, supaya kita bisa belajar dari mereka. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan uraian singkat mengenai sejarah pendirian Mitra Seni Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Susrinah Sanyoto Sastrowardoyo. Beliau adalah tokoh pendiri Mitra Seni Indonesia dan juga pada saat ini beliau menjabat sebagai Dewan Pembina Mitra Seni Indonesia. Mari kita sama-sama saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak yang tercinta. Mari kita ingat kembali pada masa lalu sebelum Mitra Seni Indonesia ini ada. Jadi pada waktu itu kami menyelenggarakan suatu kegiatan dari Yayasan Seni Rupa Indonesia. Tahun 90-an kita tuh hanya kenal Raden Saleh, Basuki Abdullah, lalu Dullah, lalu Sujoyono, itu sebagai pelukis terkenal yang lama ya. Tapi itu juga kalau kita ingin melihat pelukis-pelukis dunia seperti Van Gogh, Degas, terus Rembrandt dan sebagainya harus ke luar negeri. Dan pada suatu saat rupanya ada pameran di Singapura yang mengetengahkan pelukis-pelukis dunia. Nah itu kesempatannya kan ada. Ke Singapura kan lebih dekat daripada ke Eropa dan sebagainya, tapi kan harus ke luar negeri juga. Jadi ada satu gagasan untuk bisa menghubungi organizer itu, dan mereka mau berpameran tidak menjual di Jakarta. Jadi ada pemikiran bagaimana ya kalau mereka mau pameran di Jakarta, akhirnya mau pameran di Jakarta. Lalu kemudian bagaimana caranya? Dan mereka juga bawa sponsor lagi. Jadi apa yang mau dikerjain oleh orang Indonesia nih? Kamu mau ngerjain apa? Mau ngerjain lomba atau mau ngerjain apa? Terus saya bilang ya kita lomba aja seluruh Indonesia. Lah gimana bisa menerima mereka aja, harus ada satu lembaga. Jadi kami mendirikan Yayasan Seni Rupa untuk menerima mereka, untuk berpameran dan bersama dengan pelukis-pelukis yang kita kenal seperti Raden Saleh dan sebagainya. Itu kalau nggak itu kan hanya ada di Istana Merdeka. Jadi kami dengan didukung oleh pemerintah masa itu memamerkan karya pelukis-pelukis terkenal Indonesia dan dunia. Nah maraklah galeri-galeri pada ikut pameran. Kemudian juga kami menyelenggarakan satu lomba nasional, yaitu lomba terbuka nasional. Seluruh pelukis boleh ikut atau seluruhnya aja boleh ikut. Permulaan memang beribu-ribu lukisan yang datang ya, tapi akhirnya karena kita berkala waktu itu pamerannya, jadi makin lama makin sedikit karena tahu bahwa yang menang itu yang bagaimana. Kemudian tidak saja dia dilombakan di Indonesia, tapi se-ASEAN. Rupanya mereka juga mensponsorin negara-negara ASEAN untuk mendapatkan pelukis-pelukis yang bagus. Jadi pelukis kita banyak yang berpameran di Asia, kemudian ke Eropa, kemudian sampai ke Rusia. Maka maraklah
suasana seni rupa di Jakarta, terutama di Jakarta dengan banyaknya galeri-galeri yang membuat program-program. Akhirnya Yayasan Seni Rupa banyak didatangi oleh perupa maupun pencinta seni untuk ingin menjadi anggota Yayasan Seni Rupa. Yayasan adalah satu kegiatan yang punya pengurus dan hanya punya pengurus dan program saja, jadi tidak punya anggota. Hanya Sunario, ya, Cusin, terus Arindy Marianto, kemudian Tisna Sanjaya dan Sugiarso Widodo itu sampai sekarang masih berkiprah. Dan pelukis-pelukis tidak hanya itu, tapi banyak sekali pelukis-pelukis baru yang pemenang-pemenang yang kita hasil dari tahun 94 sampai yang terakhir itu 2013. Jadi pada waktu tahun 2007 itu banyak sekali yang ingin jadi anggota Yayasan Seni Rupa, dan kita pengurus ini suka sering kumpul-kumpul, kita nyanyi dan sebagainya. Akhirnya kita punya ide bahwa membuat saja satu wadah yang berkesenian gitu ya. Jadi tidak hanya seni rupa, tapi kita sebut Mitra Seni Indonesia. Jadi seni itu terdiri dari macam-macam, seni rupa, terus menyanyi, terus kulintang, bermain gamelan dan sebagainya, termasuk juga seni rupa. Satu gagasan oleh 3 orang, yaitu Bapak Sarnyoto Sastrowardoyo, Ibu Sri Harmoko, dan saya sendiri, untuk membuat satu wadah yang menampung ibu-ibu yang ingin berkesenian Indonesia. Jadi bernama bukan Mitra Seni Rupa Indonesia, tapi Mitra Seni Indonesia. Maka berdirilah Mitra Seni Indonesia pada tahun 2007. Cita-cita kita bahwa Mitra Seni Indonesia itu tidak hanya berkegiatan di Jakarta, tapi berkegiatan dimanapun. Dan kalau daerah-daerah itu kan banyak sekali kesenian-kesenian yang aneka ragam. Itu supaya bisa juga menjadi sate, bisa merambah ke daerah-daerah untuk mendirikan mitra seni yang beraneka ragam. Bahkan seluruh Indonesia itu mempunyai seni di mitra seni. Video berikutnya akan kami tampilkan seorang tokoh wanita yang cukup dikenal. Beliau adalah seorang yang mempunyai andil besar terhadap pendirian Mitra Seni Indonesia. Beliau adalah Ibu Sri Harmoko, yang sekarang ini beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Mitra Seni Indonesia. Mari kita sama-sama dengarkan pengalaman beliau bersama Mitra Seni Indonesia. Berikut kesan dan pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Mitra Seni Indonesia yang saya cintai, tidak terasa Mitra Seni Indonesia sudah berusia 13 tahun. Rasanya seperti kemarin baru saja kita mendirikan Mitra Seni Indonesia. Mitra Seni Indonesia di bawah kepemimpinan Ibu Nana Irawan, Ibu Ken Subagio, Ibu Sari Ramdhani, setiap tahun semakin tahun bertambah banyak kegiatannya, kelompoknya juga bertambah banyak, ibu-ibu kelihatan happy semuanya, mungkin karena kita satu visi, satu misi, dan ibu-ibu mengerjakan itu juga karena hobi. Jadi ibu-ibu merasa senang. Saya pun melihatnya juga merasa senang, melihat keakraban di antara ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan kelompok-kelompok lebih rajin berlatih supaya ada peningkatan kegiatannya lebih bagus, dan mudah-mudahan sering tampil di acara-acara nasional
syukur-syukur acara internasional. Selamat sekali lagi ulang tahun Mitra Seni Indonesia ke-13. Dirgahayu Mitra Seni Indonesia, Mitra Seni Indonesia Jaya. Sekarang akan kami tampilkan sosok wanita yang cukup tangguh. Beliau adalah Ibu Nana Irawan yang telah menjadi Ketua Umum Mitra Seni Indonesia 2 periode di tahun 2007 hingga 2015. Saat ini beliau menjabat sebagai Pembina Mitra Seni Indonesia. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Irawan, mantan Ketua Umum 2 periode, di periode pertama dan periode kedua, yaitu dari tahun 2007 sampai tahun 2015. Saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun kepada Mitra Seni Indonesia. Saya diminta untuk menceritakan bagaimana suka duka sebagai Ketua Umum di Mitra Seni Indonesia. Pada awal, saya dan seluruh pengurus saya di periode saya ditunjuk, itu saya masih di Mitra Seni Indonesia belum ada anggota, belum ada aset, belum ada duit, belum ada program, dan belum ada pelatihan-pelatihan. Alhamdulillah, berkat kerjasama kami seluruh pengurus periode saya bisa mencari anggota yang banyak dan menciptakan pelatihan dan program sehingga MSI bisa berjalan dengan lancar. Saya merasa senang karena di Mitra Seni Indonesia saya bisa menerapkan kepada seluruh anggota bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah sehingga menciptakan suatu keluarga besar Mitra Seni Indonesia yang rukun dan guyup. Saya merasa duka dan sedih apabila ada yang komplain anggota, tapi dengan komplain tersebut saya harus berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sehingga anggota menjadi nyaman untuk tetap tinggal di Mitra Seni Indonesia. Alhamdulillah, saya bersama seluruh pengurus pada periode terakhir saya tahun 2015 bisa meninggalkan anggota hampir 700 orang dan MSI sudah berjalan lancar, settle, dan semua sudah serba ada. Tinggal diteruskan, dikembangkan, dan dipelihara oleh Ketua Umum yang berikutnya. Sehingga Mitra Seni Indonesia tetap jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kita telah saksikan uraian singkat mengenai sejarah pendirian Mitra Seni Indonesia dan juga berbagi pengalaman, kesan dan pesan, komentar dari para ibu-ibu sebagai pimpinan Mitra Seni Indonesia. Kiranya apa yang telah diuraikan oleh ibu-ibu tadi menjadikan panutan dan pengajaran bagi generasi selanjutnya. Ibu-ibu, jangan lupa untuk subscribe dan klik like video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.